Ini akan terjadi lagi. Dan saya takut 2024 ini tambah parah. Sekarang terjadi? Terjadi. Semoga ini tidak tambah parah, ya. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau ada dukun nih, belum ulama nih. Dukun tirakat 40 hari bisa ngalahin kiai kalau perang-perang batin. Makanya ada kiai kena sihir. Pada kiai wali Allah, hamba Allah, orang soleh. Kenapa dia kalah? Karena dia kurang tirakat dibandingkan dukun. Dukun bisa 21 hari tidak tidur, 40 hari tidak tidur. Saya pernah dengar juga 100 hari dia tidak tidur. Orang kalau sudah tidak tidur, maka karakternya, kan malaikat ada dua. Malaikat nar, malaikat nur. Malaikat yang bertahan sampai sekarang malaikat nur. Malaikat nar sudah dipecat. Namanya Azazil alias iblis. Kasaf, tapi kasaf setan. Iblis itu kasafnya kasaf yang membuka aib orang, melihat kelemahan orang. Untuk apa kasaf begitu? Ya, untuk apa kasaf begitu? Imam Malik dulu kasaf setiap kali melihat orang wudu, beliau melihat maksiatnya. Tuh yang tadi nonton YouTube-nya nggak benar, ya. Yang tadi nonton film aneh-aneh, yang matanya jelalatan kemana-mana. Itu Imam Malik ketika cuci muka, dia lihat orang-orang dosa mata jelalatan. Yang tangannya nakal, sekarang nakal itu bukan megang orang, metik. Oleh Imam Malik terlihat. Lalu beliau berdoa, ya Rob, jika ini yang aku lihat, ini pasti dari syaitan, tolong diambil. Imam Malik gak seneng makasaf. Kalau kita seneng ya, seneng ya baca isi hati orang. Repot pak. Baca status WA orangnya repot. Baca status Facebook itu bikin gelisah. Gimana baca status kolbu orang? Lebih ribet, ya, lebih berbahaya. Jadi sekarang kasaf itu guru kasaf al-Facebookiyah. Ada lagi lebih tinggi, mirip-mirip sama kutub. Ada kutbiyah, ini al-Youtubiyah. Itu imam kita loh gak mau. Imam Malik, imam salaf, wafat tahun 179 Hijriah. Tahun berapa? 179 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Suatu kali beliau diadu pendapatnya dengan riwayat Ibnu Mas'ud tentang hubungan antara ulama dan umara. Kata Ibnu Mas'ud sudah wafat radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika ada orang alim ahli din masuk ke istana para umara, dia akan yakhruj bila din. Dia akan keluar tanpa bawa agama. Itu pendapat sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi ini bukan sahabat, tapi Imam Malik. Imam Malik bolak-balik masuk istana. Saya belum masuk istana loh ya. Cuman ceramahin orang di istana lewat Kemenak, udah langsung dibully. Ya. Dicari-cari, tapi alhamdulillah ya. Imam Malik ditanya, ya Malik, wahai Malik, kenapa engkau keluar masuk istana? Apa jawaban Imam Malik? Jika aku tidak masuk istana, jika engkau para ulama tidak masuk istana, lalu bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada para umara? Itu jawaban beliau. Berarti Imam Malik ini orang berani, gak takut mati. Dulu ulama itu takut mengkritik umara, karena kalau habis kritik badannya gak balik.
Gak ada yang balik, hilang. Dulu di masa Bani Umayyah, di masa Bani Umayyah, sebelum Imam Malik, ternyata ada khalifah yang luar biasa. Dia wali, dia ulama, dia ahli hadis, juga umara. Coba tebak, namanya juga Umar. Umar siapa? Umar Bakri. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini beberapa kali bertemu Nabiullah Khidir. Tuh, canggih ya. Bahkan beliau masuk ke satu tempat, ada gunung, di belakang gunung ada lembah. Sampai di lembah dia mendengar ada orang berbicara. Tapi orangnya tiada. Sosoknya tidak tampak. Beliau berkalam-kalam dengan orang itu. Ternyata itu orang adalah jin yang ada, yang muncul di zaman Sayyidina Isa. Dia mendapat kalam, kamu tunggulah di sini, nanti ada kekasih Allah akan datang ke tempatmu. Itu jin umurnya panjang. Ternyata ada satu rahasia tentang umur jin. Jin itu tidak mati kalau tidak dibunuh. Itu. Wallahu alam kalau ada jin yang mati tanpa dibunuh, kayaknya harus belajar ilmu jin lagi ya. Tapi itu yang kita dengarkan dari beberapa ulama. Dia biasanya bertengkar, berperang. Jin ini tidak ada yang membunuh. Dia diwasiatkan oleh Sayyidina Isa, kamu tinggallah di lembah ini, nanti akan ada kekasih Allah, umat dari akhir Nabi akhir zaman. Betul. Ternyata itu jin patuh seperti robot. Dibilang jangan keluar, enggak keluar-keluar. Tunggu selama-lamanya. Sampailah di sana. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berkalam. Wahai tuan jin, saya lupa nama jinnya. Itu jin punya nama. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia dengan riwayat yang bisa dipakai. Jadi sanadnya ada ya. Dikalamkanlah oleh Umar bin Aziz, wahai tuan jin, sungguh Nabi yang telah dikabarkan Nabi Isa sudah muncul. Senangnya dia. Tapi sayangnya dia telah wafat. Wafat tahun 11 Hijriyah. Sekarang beliau itu memerintah tahun 100 Hijriyah. Berarti sudah berapa tahun? Nabi wafat tahun 11. Umar bin Abdul Aziz memerintah tahun 100. Berapa tahun? 89 tahun Nabi Yuna Muhammad telah pergi mangkat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jin itu nangis. Jin bisa nangis, Pak. Itu jin tuh. Itu adalah pengikut Nabi Isa dari kalangan jin. Setelah itu terjadi, dia ajarkanlah si jin syariat Islam, diajarkan sholat, semuanya diajarkan. Sampai diajarkan azan, kullu syai'. Lalu Umar bin Aziz pergi. Mendengar kabar itu biasa, kalau khalifah pergi, ada pengikutnya nggak? Ada yang jaga pengawal? Dari pengawalnya, pengikutnya mengabarkan Umar bin Aziz ketemu jinnya Nabi Isa. Jin pengikut Nabi Isa. Maka setelah Umar bin Aziz wafat, banyaklah ulama datang ke tempat itu penasaran dengan jin pengikut Nabi Isa. Udah dicari semua pelosok, tidak bertemu. Saya curiga jinnya juga sudah wafat. Nah, jin itu ternyata boleh wafat kalau dia minta kepada Allah. Nah, itu jin-jin mulia ya. Dia mengatakan, ya Allah, matikan aku mati. Jika dia kekasih.